Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Abdul Hakim dengan NIM 04499643 Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Jakarta. Baik, di sini saya telah membuka terminal pada sistem operasi Linux Ubuntu beserta tugas 3 yang diberikan, yaitu praktikum transaksi dan juga praktikum basis data terdistribusi. Langsung saja. Ya. Jadi untuk mengerjakan tugas praktikum 3, di sini saya akan menggunakan basis data tugas 2 kemarin, yang ini. Ya. Ini. Jadi pada tugas 2 kemarin saya telah membuat 6 buah tabel yang merupakan struktur basis data pada sebuah atau suatu instansi kesehatan. Ini. Kemudian untuk melakukan praktikum transaksi, maka akan dibuatkan terlebih dahulu tabel transaksi beserta barang yang akan dijadikan transaksi. Atau mungkin buat tabel untuk barangnya terlebih dahulu. Di sini yaitu tabel obat dengan ID obat tipe data integer yang merupakan primary key atau primary key, kunci utama. Jadi ini akan digunakan sebagai foreign key dari tabel transaksi nanti. Kemudian ada nama obat dengan tipe data variabel karakter sebanyak 50. Kemudian ada harga beserta stok barang. Seperti itu. Kemudian untuk tabel transaksi ini akan ini. Jadi ID resep nanti akan
menjadi foreign key dari kunci utama atau primary key tabel pasien dokter yang ini. Dan untuk ID obat ini akan menjadi foreign key dari ID obat pada tabel obat. Ya. Baik. Di sini saya telah memiliki 8 buah tabel. Jadi dan seluruh tabel ini belum memiliki isi data. Dapat dilihat. Di sini. Ya. Seluruh tabel belum memiliki data atau belum terisi data. Kemudian untuk melakukan ini praktikum transaksi atau simulasi transaksi pada suatu instansi kesehatan atau rumah sakit, maka akan diisi terlebih dahulu. Jadi mungkin seperti ini. Ada seorang pasien yang mengalami kondisi yang tidak sehat. Kemudian pasien tersebut akan berobat atau diperiksa oleh dokter. Kemudian hasil diagnosa dokter tersebut menyatakan bahwa pasien tadi mengalami gejala demam atau demam tinggi sebagai contoh. Kemudian data tersebut akan tersimpan pada tabel pasien dokter. Setelah pasien tersebut diperiksa oleh dokter, maka pasien akan melakukan transaksi terhadap resep yang diberikan oleh dokter tersebut. Jadi pada tabel transaksi tadi ada ID resep. Ini merupakan foreign key dari ID periksa. Tunggu sebentar. Ini di drop terlebih dahulu. Saya ulang. Ya. Kemudian di sini, jadi setelah memasukkan kolom harga, maka di sini akan ditentukan foreign key dari ID resep, yaitu pasien dokter pada primary key-nya, yaitu ID periksa. Ya, ini ID periksa.
Kemudian untuk ID obat merupakan foreign key dari ID obat pada tabel obat seperti ini. Ya. Sini. Kembali lagi. Jadi setelah pasien tersebut melakukan transaksi pembayaran, maka tabel transaksi akan mengambil data pada tabel obat berdasarkan resep dokter. Jadi stok pada tabel obat akan dikurangi berdasarkan dosis yang telah diberikan oleh dokter. Mungkin seperti itu. Jadi langkah pertama yaitu mengisi atau melihat deskripsi pada tabel pasien. Di sini ada 4 buah kolom yang dapat diisi. Values, ID pasien 1, kemudian nama pasien sebagai contoh mungkin Ibu Ratna Ratnasari, kemudian jenis kelamin perempuan, alamat sebagai contoh mungkin Jalan Jenderal Sudirman. Ya, seperti itu. Kemudian Ibu Ratnasari diperiksa oleh dokter. Sini akan dibuat terlebih dahulu. Ada 7 kolom yang dapat diisi. Itu dokter, values, ID dokter 1, kemudian untuk nama dokter sebagai contoh mungkin dokter Harun, kemudian tanggal lahir 2001 bulan 1 bulan tanggal 1, kemudian spesialis sebagai dokter umum, waktu kerja mungkin hari Senin dan Kamis, nomor HP 62 08 12 0812 5656 7747 seperti ini. Kemudian untuk alamat dokter samakan saja, Jalan Jenderal Sudirman. Ya, seperti itu. Kemudian setelah Bu Ratnasari
diperiksa oleh Dr. Harun, data tersebut akan disimpan pada tabel pasien dokter beserta resep yang diberikan oleh dokter tersebut ini. Sebagai contoh, mungkin ID periksa 1, kemudian ID dokter 1, ID pasien 1 dengan resep mungkin amoxicillin 500 mg dengan dosis 3 kali sehari, tablet 1 tablet ya. Dan mungkin paracetamol 500 mg 3 kali sehari, sebelum makan. Kemudian waktu periksa disesuaikan dengan jadwal dokter, jadwal praktik dokter. Mungkin 2024 bulan 1 tanggal 1 ya, seperti itu. Kemudian pada tabel obat akan diisi terlebih dahulu ini data, akan diisi obat amoxicillin dan paracetamol. Obat values ID 1, nama obat 500 mg dengan harga mungkin 5.000, stoknya 50. Di sini sudah. Kemudian masukkan kembali untuk obat paracetamol 500 mg 1 tablet, 5.000 rupiah 20 2 ya. Sini sudah. Kemudian untuk mengisi tabel transaksi, di sini saya akan menggunakan prosedur dan trigger untuk mengurangi stok pada tabel obat secara otomatis. Jadi mungkin akan menjadi seperti ini.
dibuka dengan delimiter, membuat trigger transaksi, untuk setiap baris begin. Jadi fungsi dari trigger ini akan men-trigger atau mengubah jumlah menggunakan update obat, update stok pada tabel obat menjadi stok dikurangi jumlah. Jadi stoknya akan dikurangi berdasarkan jumlah obat yang diambil oleh tabel transaksi. Mungkin seperti itu. Sudah berhasil. Kemudian membuat langkah selanjutnya adalah membuat prosedur transaksi. Transaksi menggunakan parameter input ID dengan tipe data integer, input resep dengan tipe data integer, input obat dengan tipe data integer, input jumlah dengan tipe data integer, dan harga. Jadi input ini atau parameter ini digunakan untuk mempermudah. Jadi dan ini semua merupakan tipe data integer dikarenakan ID ini akan digunakan untuk sebagai ID transaksi, kemudian resep untuk mengisi ID resep, untuk obat mengisi ID obat. Jadi seluruhnya merupakan tipe data integer karena hanya menginputkan angka saja. Kemudian begin start transaction, insert into transaksi values. Jadi di sini untuk mengisi tabel transaksi akan diisi dengan yang ini, parameter input seperti ID, kemudian resep, kemudian obatnya, jumlahnya, serta harga. Kemudian commit untuk menetapkan hasil eksekusi, berbeda dengan rollback. Tutup dengan delimiter. Di sini dapat dilihat prosedur atau rutin telah berhasil dibuat. Kemudian untuk triggers
juga telah berhasil dibuat. Ya. Adapun untuk perbedaan commit dan juga rollback adalah untuk commit itu merupakan fungsi yang digunakan untuk menetapkan hasil eksekusi, berbeda dengan rollback. Jadi untuk rollback itu istilahnya mengundo yang ini. Jadi untuk membatalkan hasil eksekusi tersebut. Jadi sebagai contoh mungkin di sini obat yang ini. Jadi ketika saya menginputkan tabel obat values atau ini ID obat 3, nama obat amlodipin, uh, 500 mg atau 5 mg untuk amlodipin. Kemudian harga 5.000 atau 500 dengan stok 50. Nah, kemudian ketika di sini datanya telah masuk atau terisi, tapi ketika digunakan fungsi rollback maka sebentar, ini ganti dengan mungkin CTM 5 mg 5050 ini. Kemudian ketikkan rollback, harusnya start action terlebih dahulu sini. Jadi yang berlaku yaitu pada fungsi transaction saja sepertinya. Di sini drop terlebih dahulu, drop ini amlodipin CTM, kemudian ada meropin 50 mg 5 seperti ini. Kemudian rollback, maka datanya dikembalikan, jadi tidak diisi pada tabel obat, atau mungkin
sudah diisi, akan tetapi di undo. Nah, seperti itu. Kemudian untuk di sini, jadi Ibu Ratnasari diperiksa oleh Dr. Harun pada hari Senin. Kemudian berdasarkan hasil diagnosa dokter, Ibu Ratna akan diberikan amoxicillin dengan dosis 3 kali sehari 1 tablet, kemudian paracetamol 3 kali sehari, 3 kali sehari apabila dirasa demam. Kemudian pada tabel transaksi ini Ibu Ratna melakukan transaksi berdasarkan resep dokter, dan tabel transaksi ini akan mengambil obat berdasarkan resep dokter. Jadi mungkin untuk tabel transaksi ini sebagai apoteker. Ya. Kemudian untuk mengisi tabel transaksi, di sini dapat digunakan prosedurnya. Prosedur transaksi, execute ID mungkin 1 atau 01 untuk Ibu Ratna. Kemudian resep berdasarkan primary key pada pasien dokter, yaitu 1 obatnya, untuk obat yang dibutuhkan atau yang akan ditransaksi yaitu amoxicillin pada tabel obat, yaitu ID 1 amoxicillin 1 tablet dan harga Rp5.000, seperti ini. Nah, sini jadi di sini Ibu Ratna telah melakukan transaksi untuk obat amoxicillin. Kemudian tambahkan kembali Ibu Ratnasari, resep yang sama, tambahkan kembali untuk obat paracetamol, yaitu ID obat 2. Sini jumlah 1 tablet dengan harga Rp5.000. Dapat dilihat telah berhasil paracetamol dan juga amoxicillin. Amoxicillin 1 tab, paracetamol 500 mg. Ya, sudah. Kemudian pada tabel obat, data tersebut akan berkurang menjadi 49, yang sebelumnya 50 menjadi 49. Ya, jadi hal tersebut merupakan indikasi bahwa
trigger telah berfungsi. Yang ini, ini. Kemudian untuk langkah selanjutnya, yaitu pada tugas praktikum 3 ini akan dilakukan praktikum terhadap basis data terdistribusi. Tapi untuk sebelumnya mungkin di sini. Jadi untuk tabel transaksi mungkin dapat dikatakan sebagai apoteker pada suatu instansi rumah sakit. Kemudian dapat ditambahkan pada tabel dokter admin atau mungkin administrator. Dapat ditambahkan untuk tabel pendaftaran, tabel admin. Jadi ketika pasien ingin berobat, maka pasien harus mendaftarkan diri terlebih dahulu pada bagian administrator. Jadi nanti mungkin bagian administrator ini dapat dibuatkan 2 buah tabel baru atau 1 buah tabel baru. Jadi ketika ada pasien yang mendaftarkan, maka data pasien tersebut akan tersimpan pada tabel data pasien. Mungkin seperti itu untuk bagian administrator. Kemudian untuk basis data terdistribusi, jadi di sini ini akan dilakukan replication atau replikasi, dan komputer 1 ini akan menjadi master to slave. Komputer 1 sebagai master dan komputer 2 sebagai slave. Kemudian di sini database tugas 2 ini akan di copy ini mungkin ya di sini akan diduplikasi atau disalin ke sini seperti ini, dan di save. Start. Sudah berhasil. Kemudian kan go. Dapat dilihat di sini sudah berhasil dijalankan. Connected replicas masih belum ada. Kemudian langkah selanjutnya adalah menambahkan user account. Ya, untuk mungkin PC 2 seperti ini, PC 02 dengan password
Ini untuk host diisi dengan alamat IP tuh, sini ya. Isi 02. Ini di copy, simpan. Kemudian untuk hostname akan diisi dengan alamat IP pada komputer 2, yaitu itu mungkin dapat saya jalankan terlebih dahulu. Sini. Yang ini. Jadi untuk alamat IP-nya 192.168.1222 sudah. Ini replication client, replication slave, go. Sudah berhasil. Kemudian langkah selanjutnya adalah saya copy terlebih dahulu, adalah mengekspor basis data tugas 2, ekspor. Kemudian sini akan duplikasi atau disalin sini. Tadi yang ini tugas 2 4. Ini akan disalin menuju WebAlizer. Ya, dikarenakan nanti komputer 2 akan mengimport dari sini, WebAlizer, dengan cara mengakses
folder WebAlizer pada komputer 1, kemudian menyalinnya dan menyimpannya pada direktori komputer 2, seperti itu. PT6 FT2. Atau mungkin di rename tugas 02 ya. Sudah. Kemudian pada komputer 2 akan diakses mengakses komputer 1 menggunakan FTP atau File Transfer Protocol. Kemudian untuk alamat IP-nya yaitu yang ini 1221. Sudah ada ini, kemudian akan di copy atau disalin dokumen atau sini. Sudah. Kemudian akan menjalankan XAMPP. Dan langkah selanjutnya adalah membuat basis data baru dengan UTF. Dengan nama tugas 3. Atau mungkin disamakan saja tugas 2.
kemudian import yang ini, import sudah berhasil. Yang ini, kemudian untuk mereplikasi atau menghubungkan komputer 1 dengan komputer 2 dapat dilakukan replication, kemudian replika ini sebagai slave. Senin isi 2 dengan password yang ini. Kemudian untuk host diisi dengan IP address atau alamat IP komputer 1. 122.1 ini. Kemudian untuk server ID-nya akan di-copy pada myCNF. Server ID sama dengan 2 ini, kemudian di paste, kemudian replicate do database sama dengan tugas 2, kemudian save, kemudian di restart. Tapi sebelumnya mungkin di sini ini dapat dilihat terlebih dahulu server ID-nya. Jadi di sini untuk server ID master yaitu 1. Jadi untuk server ID ini tidak boleh sama dengan server ID pada komputer 2. Sudah berhasil. Kemudian go. Untuk ini untuk mengaktifkan allow arbitrary server dapat diakses melalui cd atau ubah directory opt lam php myadmin libraries. Dan kemudian di sini ada ini config default php, ini di sini akan diedit allow arbitrary server. Yang ini akan diubah menjadi true, kemudian disimpan, yes,
exit. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah di sini pin, kemudian MySQL, di sini akan melakukan konfigurasi terhadap master, change master to master host, diisi dengan alamat IP komputer 1 yaitu 192.168.1.221. Kemudian untuk master user akan diisi dengan yang tadi, isi 02, kemudian master password diisi dengan password yang ini. Kemudian master log file diisi dengan yang ini. Kemudian untuk master log position diisi dengan 342. Kemudian sama dengan tadi, so variables di sini 1, sedangkan pada komputer 1 server ID-nya juga 1, maka di sini akan diubah terlebih dahulu menjadi 2. Sudah. Setelah server ID dipastikan berbeda, kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan start slave. Kemudian di sini refresh. Dapat dilihat di sini untuk slave IO running yes, slave SQL yes, dan statusnya waiting for master. Jadi sudah berhasil. Di sini statusnya menunggu master mengirim perubahan atau membuat perubahan. Kemudian langsung saja di sini untuk tabel transaksi atau tabel obat, di sini pada komputer 1 akan dilakukan transaksi obat atau dilakukan perubahan. Sebagai contoh, mungkin saya akan buat pasien kedua.
ID pasien 2, untuk nama pasien Bapak Tono, dan untuk jenis kelamin laki-laki, alamat pasien Jakarta, sudah, yang diperiksa oleh dokter Harun juga. Kemudian di sini akan melakukan perubahan pada pasien dokter. Jadi setelah diperiksa oleh dokter, hasil diagnosa menyatakan bahwa Bapak Tono mengalami sakit lambung sebagai contoh. Maka di sini akan untuk ID periksa 2, kemudian ID dokter 1 karena dokter Harun, kemudian pasien 2 dengan resep mungkin yang ini, amlodipin untuk darah tinggi, amlodipin 5 mg dua kali sehari atau 1 kali sehari, 1 kali sehari 1 tablet, dan CTM 5 mg 2 kali 1 hari sebelum makan. Ya. Kemudian untuk waktu periksa sebagai contoh 2024, kemudian tanggal 1 bulan 1, yaitu setelah urutan nomor antrian setelah Ibu Ratnasari seperti ini. Kemudian di sini pasien dapat dilihat telah masuk Bapak Tono, kemudian pasien dokter juga telah terisi. Kemudian pada tabel transaksi akan dilakukan transaksi dengan menggunakan prosedur pada tabel 1 komputer 1. Akan tapi terlebih dahulu di sini saya akan mencoba menggunakan prosedur pada komputer 2 dengan mengisikan ID pasien 2, kemudian resep pada pasien dokter yaitu 2 untuk Pak Tono, kemudian obatnya untuk amlodipin 1 dengan harga Rp5.000. Di sini berhasil dieksekusi. Ya, akan tetapi lihat, berhasil. Jadi di sini untuk komputer 2 berhasil melakukan perubahan, akan tetapi pada komputer 1 perubahan tersebut tidak masuk atau tidak mengubah data pada komputer 1, sehingga dinamakan sebagai master to slave, basis data terdistribusi master to slave.
atau replikasi master to slave. Kemudian apabila dilakukan di sini prosedur dilakukan transaksi terhadap Bapak Tono dengan resep 2, kemudian obatnya sebentar. Untuk obat yang ketiga yaitu untuk obat kedua itu CTM pada ID 4 dengan jumlah 1 harga Rp5.000. Lihat di sini berhasil. Kemudian pada tabel transaksi juga berhasil. Akan tetapi di sini juga masuk di sini. Dan untuk pada tabel obat stoknya telah berkurang menjadi 49 seluruhnya pada komputer 2. Akan tapi pada komputer 1 untuk stok obat amlodipin masih 50 karena transaksi yang dilakukan pada komputer 2 tidak tersimpan pada komputer 1. Mungkin sekian. Dengan ini saya Yusuf Abdul Hakim dengan NIM 0449964335 ucapkan terima kasih.